Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat dan semangat. Kita bertemu di bulan Kitab Suci Nasional 16 September 2021. Hari ini saya akan mengajak teman-teman merenungkan tentang anugerah dan dosa. Kita semua berharap dapat selalu menanggapi sabda Tuhan dengan hati terbuka dan penuh kesadaran. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu karena hari baru ini. Terima kasih atas nafas baru yang Kau berikan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau siapkan untuk kami mengembangkan diri lagi di hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bimbing dan bukalah hati kami. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Lukas hanya menyebutkan perempuan itu sebagai seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Mari kita bayangkan, beban berat macam apa yang ditanggung oleh si perempuan itu dengan label yang dia terima dari masyarakat waktu itu. Dalam bahasa Jawa diarani, akan sulit melepaskan label dari masyarakatnya. Mengetahui keberadaan diri kita yang sudah berdosa saja pasti sudah berat, apalagi ditambah dengan kata terkenal, karena semua orang tahu. Sungguh beban yang teramat berat, sehingga air mata yang keluar dari perempuan tadi cukup untuk membasuh kaki Yesus. Dibutuhkan keberanian tingkat tinggi dan mental baja untuk mau datang dan bertemu dengan Yesus. Sebab salah-salah perempuan itu bisa dilempari batu sampai mati, dirajam oleh orang-orang Farisi itu. Yesus mengetahui hal itu, makanya dia bercerita menggunakan perumpamaan uang di ayat 41 sampai 43. Yesus selalu menggunakan perumpamaan yang dekat dengan kehidupan orang-orang saat itu. Pada hakikatnya, kita semua ini adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan? Tidak ada. Setiap kita membutuhkan yang namanya kelegaan dari satu kata, pengampunan. Mengapa Tuhan tetap mau mengampuni meskipun mungkin kita berpikir, saya nggak layak diampuni karena perbuatan salah yang pernah saya lakukan? Karena Tuhan melihat nilai diri kita, hidup kita yang sebenarnya. Gak peduli orang banyak bilang apa tentang hidup kita sekarang. Yang wis diarani diberi label elek, wong ra mutu, ra tau bener, maka selamanya akan ra bener, walaupun sudah berusaha dan sudah mengubah cara hidup kita. Orang mungkin hanya melihat hidup kita ini kotor. Akan tetapi Tuhan bilang kepada semua orang itu, tunggu dulu, anakku ini tetap memiliki nilai dan dia berharga selalu di mataku. Setiap kali Tuhan hendak berkarya melalui hidup kita, Tuhan selalu membutuhkan kerjasama kita. Sebab percuma kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan apabila kita tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak mau bekerja sama dengan apa kata firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Rasa percaya kita sangat menentukan ketika Tuhan hendak melakukan sebuah karya besar dalam hidup kita. Seberapa besar rasa percaya kita itu terhadap kata-kata dan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Apakah teman-teman dan saya memiliki beban yang teramat berat saat ini? Apakah kita telah lelah mencari jalan tapi tak pernah menemukan solusi yang kita cari? Kabar baiknya adalah ada satu jalan bagi kita yang lama mencari solusi. Sang jalan itu melihat hidup kita, meski orang lain tak pernah melihatnya. Sang jalan itu membutuhkan kepercayaan kita sewaktu Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun Yesus tidak menjanjikan beban berat kita hilang, kelegaan yang diberikan oleh Yesus membuat kita berani datang mohon pengampunan. Dan karena diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi. Dengan pertolongan Tuhan, kita berusaha untuk hidup seturut sabdanya. Teman-teman muda, bermalas-malasan tidak akan membuat kita hidup nyaman. Menunda mengerjakan tugas akan semakin memberatkan kita dengan tumpukan tugas selanjutnya. Mau mengakui kelemahan kita
dan berusaha untuk memperbaikinya adalah langkah kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Untuk mau bekerja sama dengan Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan karya besar dalam hidup kita. Tuhan tengah merenda karya agung hidup kita. Tuhan mengharapkan kerjasama kita untuk menyelesaikan karya itu. Datang dan dekat dengan Tuhan supaya kita percaya. Dan sarana apa yang kita butuhkan untuk datang kepada Dia, untuk dekat dengan Dia dan percaya kepadanya? Doa, dongo, prayers. Dengan doa kita bisa mengeluh, melepas lelah kita, segala unek-unek bisa kita sampaikan kepadanya. Kita juga bisa berbagi kegembiraan dan keberhasilan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak hanya memulihkan, tetapi mengambil kesalahan dan kebodohan kita dalam rencananya bagi kita dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita, asal kita mau diubah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sebaliknya, Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan dan dosa kami tidak Engkau ingat lagi. Syukur atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, perkenankanlah kami kini pergi dan melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Dan biarlah kami selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang menghendaki kami tidak berbuat dosa lagi. Amin. Beratlah beban di perjalananku, tergelincirkah di jalanmu. Ada sahabat yang maha kasih, Dia hanya sejauh doa. Tuhan kan ringankan bebanmu, Dia nantikan doamu. Dia menerangi jalanmu, Dia hanya sejauh doa. Beratlah cobaan dalam hidupmu, sesatkah